Al-Houthi merilis video detik-detik pasukannya membajak kapal kargo Israel di Laut Merah. Dalam video tersebut, Al-Houthi langsung menodongkan senjata ke awak kapal Israel. Setelah melancarkan aksinya, Al-Houthi dengan bangga mengibarkan bendera Palestina dan Yaman. Adapun video tersebut telah dirilis pada Senin 20 November 2023. Terlihat detik-detik mencekam helikopter Houthi mendekat ke kapal Israel. Sesampainya di kapal, pasukan Al-Houthi langsung mencari awak kapal dengan menodongkan senjata api. Dikutip dari Al-Bawaba, Houthi berhasil menyandra 25 awak kapal Israel. Mereka berasal dari Bulgaria, Filipina, Meksiko, hingga Ukraina. Dalam video tersebut pun memperlihatkan Al-Houthi mengibarkan bendera Yaman dan Palestina. Di akhir video terlihat kedua bendera berkibar di tengah Laut Merah menjadi salah satu langkah nyata bahwa Yaman siap berperang laut dengan musuh. Diketahui sebelumnya Al-Houthi telah membajak kapal kargo Israel di Laut Merah pada Minggu 19 November 2023. Pembajakan kapal oleh Houthi Yaman ini juga dibenarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Kapal pengangkut kendaraan Galaxy Leader ini bergerak dan berafiliasi dengan miliarder Israel. Sejumlah tentara Amerika Serikat turut menjadi pasukan Israel dalam perangnya dengan Hamas, namun keputusan bergabung dengan tentara Israel menjadikan 6 tentara Amerika Serikat tewas di medan perang. Dikutip dari Saudi Gazette, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Matt Miller. Hal tersebut diakui Miller saat memberikan pengarahan soal konflik di Gaza Palestina pada Senin 20 November 2023. Miller pun menyampaikan bahwa ada warga Amerika Serikat yang tewas di pantai militan Palestina yakni Hamas. Adapun 6 warga Amerika Serikat itu telah bergabung dalam pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mereka bertugas di pasukan keamanan Israel, namun ke-6 tentara Amerika Serikat itu bukan tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Miller menjelaskan 4 warga Amerika Serikat tewas di jalur Gaza, sementara 2 lainnya tewas di Israel Utara. Dalam pernyataan yang sama, Miller menyatakan 800 warga Amerika Serikat yang menjadi pendudukan tetap yang sah telah meninggalkan Gaza. Mereka pergi melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir. Sementara jumlah warga Amerika Serikat yang masih di wilayah kantong tersebut yang telah terdaftar di Departemen Luar Negeri telah meningkat menjadi 1.200 orang. Untuk kesekian kalinya, Hizbullah menghancurkan pemukiman yang dipenuhi dengan tentara Israel. Adapun pemukiman Metula yang terletak di perbatasan Lebanon itu langsung hancur lebur. Adapun serangan itu terjadi pada hari ini 21 November 2023 sekira pukul 6.40 waktu setempat. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan bahwa pasukannya telah menggunakan senjata yang sesuai. Hizbullah pun mengklaim serangan tersebut langsung tepat sasaran. Dari video yang beredar, sebuah rumah terlihat meledak selesai diserang Hizbullah dari udara. Serangan tersebut mengakibatkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Dari video yang sama terlihat Hizbullah menargetkan beberapa rumah di pemukiman Metula. Sayangnya tidak dijelaskan secara rinci terkait jumlah korban yang tewas dalam serangan tersebut. Terlebih pemukiman Metula sendiri menjadi wilayah tempat tinggal tentara Israel. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Pasalnya, tentara Israel dengan brutal membombardir wilayah Gaza. Israel melakukan pertempuran dengan Hamas di jalur Gaza. Akibat pertempuran tersebut, seorang sersan tewas selesai adu tembak dengan militan Hamas. Dikutip dari Al-Bawaba, sersan Israel itu berasal dari Brigade Givati yang tewas pada Senin 20 November 2023 di jalur Gaza. Sayangnya, Israel tak menjelaskan secara rinci terkait identitas dari sersan tersebut. Tak hanya sang sersan, namun 3 tentara dari Brigade Givati juga tewas dalam pertempuran tersebut. Perlu diketahui, Brigade Givati merupakan salah satu dari 5 brigade infanteri IDF. Givati juga merupakan salah satu dari 2 brigade infanteri di bawah Komando Selatan. Brigade ini terdiri dari 3 batalion, masing-masing terdiri dari kompi dengan fungsi yang ditentukan. Tampilan khas dari Brigade Givati adalah baret ungu dan sepatu boot berwarna hitam. Tentara Givati adalah orang pertama yang menggunakan senapan serbu MTAR-21 Tavor. Mereka bertugas memerangi musuh di wilayah jalur Gaza bersama dengan pasukan lainnya.
Secara diam-diam, militer Israel mengurangi pasukan cadangan secara besar-besaran di tengah perang memanas dengan Hamas. Kondisi itu dilakukan seusai agresi di jalur Gaza terjadi secara berlarut-larut yang mengakibatkan krisis ekonomi Israel. Sementara Hamas pun semakin kuat lantaran didukung oleh militan dari berbagai negara seperti Hizbullah hingga perlawanan Islam Irak. Dikutip dari Al-Mayadanat, situs Israel melaporkan militernya telah melakukan pengurangan pasukan secara besar-besaran. Namun militer Israel tidak memberikan pernyataan resmi mengenai permasalahan tersebut. Pakar urusan politik di outlet Israel, Yossi Yehosua, mengomentari keputusan itu. Ia mengatakan bahwa militer Israel mendemobilisasi pasukan cadangan tanpa memberikan pengumuman resmi kepada publik mengenai kebijakan tersebut. Lalu dicatat bahwa Yehosua mengatakan bahwa jumlah pasukan cadangan yang didemobilisasi tidak dapat diungkapkan. Pasalnya, hal itu menjadi kerahasiaan di mana komando militer beroperasi. Menurut situs Israel, seorang perwira senior di militer Israel mengatakan bahwa ada niat untuk meringankan lebih banyak tentara Israel dari tugas mereka. Komandan militer yang tadi disebutkan namanya itu beralibi untuk menghemat pasukannya karena agresi di Gaza yang berlarut-larut. Memanggil pasukan cadangan ke militer Zionis telah merugikan perekonomian Israel menurut laporan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa Angkatan Kerja Israel menderita karena tidak adanya pasukan cadangan di tempat kerja mereka. Biro Pusat Statistik Israel melaporkan peningkatan tajam pengangguran di kalangan warga Israel. Pasalnya persentase pengangguran meningkat dari 3,4% pada September 2023 menjadi 9,6% pada November. Diketahui Israel telah memanggil pasukan mendudukan Israel sebanyak 360.000 tentara cadangan seusai operasi banjir Al-Aqsa. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali mendapat kritikan pedas dari warga Israel, terutama keluarga sandera Hamas. Pasalnya mereka menilai pemerintahan Netanyahu hanya terus berbicara alias ngoceh soal pembunuhan orang Arab Palestina. Namun menurut mereka pemerintahan Israel tidak segera memikirkan keselamatan para sandera Hamas. Dikutip dari Al Jazeera, cacian itu disampaikan oleh para keluarga sandera Hamas yang melakukan demo pada Senin 20 November. Demo itu dilakukan seusai pemerintah membahas undang-undang tentang menghukum mati terhadap tahanan Palestina. Adapun proposal itu diajukan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, yakni Itamar Ben-Gvir. Usulan itu disampaikan Ben melalui akun X pada Senin 20 November. Lantas, keluarga sandera Hamas mengecam proposal tersebut. Seorang keluarga sandera Hamas yakni Gil Dikma mencaci maki Ben, yang mengatakan proposalnya justru membuat para sandera tewas di tangan Hamas. Dalam demo tersebut, anggota keluarga lain berteriak bahwa pemerintahan Netanyahu hanya banyak berbicara namun tidak menyelamatkan para sandera. Perlawanan Irak membuktikan solidaritas dan keseriusan membela warga Palestina. Pasalnya, perlawanan Irak meluncurkan kendaraan bawah air tak berawak ke arah Israel. Dikutip dari Pars Today, pernyataan itu disampaikan oleh kelompok perlawanan Irak Al-Nujaba. Pihaknya mengumumkan telah meluncurkan drone bawah air untuk menghadapi kejahatan tentara Israel. Adapun drone tersebut merupakan produksi dari pengembangan perlawanan Islam Al-Nujaba. Bahkan drone tersebut menjadi keunggulan Al-Nujaba. Tak main-main, drone bawah air ini telah dikembangkan hingga mampu menjangkau 500 km. Al-Nujaba berjanji akan setia terhadap warga Palestina dan militan Hamas. Pihaknya mengancam tak akan menyerang Israel hanya melalui jalur darat saja. Namun senjata-senjata Al-Nujaba juga akan menjangkau Israel dari laut. Al-Nujaba mengklaim tidak ada satupun target yang berada di luar jangkauan senjata mereka. Iran disebut mengetahui titik lemah dari Israel. Kondisi itu memudahkan musuh untuk menghancurkan Zionis di tengah perang memanas dengan Hamas. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali dikecam. Dikutip dari Jerusalem Post, informasi itu disampaikan oleh Kepala Divisi Penelitian di Direktorat Intelijen IDF. Secara pribadi, ia memperingatkan Benjamin Netanyahu. Adapun peringatan itu soal Iran, Hizbullah, dan Hamas yang mengetahui kelemahan Israel. Intelijen IDF itu menyebut bahwa krisis politik dan sosial seputar revolusi mampu dijadikan musuh sebagai senjata mematikan. Bahkan, Intel IDF pun memprediksi Hamas dan sekutunya bisa menyerang IDF di waktu yang bersama.
bersamaan. Mereka tak takut mengambil risiko dalam serangan tersebut lantaran mengetahui kelemahan Israel. Sementara terungkap sebelumnya, IDF telah memperingatkan Netanyahu. Peringatan itu disampaikan sebanyak 2 kali melalui surat tertulis pada Maret dan Juli. Kedua surat tersebut merupakan inti dari kontroversi mengenai konsekuensi pertahanan dari reformasi peradilan. Selesai surat tersebut dikirim, Netanyahu menolak untuk bertemu dengan Kepala Staf IDF, yakni Herzi Halevi, meskipun ada permintaan dari IDF untuk mengadakan pertemuan. Sayap militan Hamas Al-Qassam kembali menargetkan posisi Israel. Tak tanggung-tanggung, serangan tersebut melenyapkan pangkalan militer Israel yang berada di Raim. Inilah penampakan pangkalan militer Israel yang hancur seusai diserang Al-Qassam. Adapun video tersebut diunggah di Telegram pada Senin 21 November 2023. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam menggunakan rentetan rudal. Tepat sasaran, rudal tersebut menghanguskan pangkalan militer Israel di Raim. Dalam pernyataannya, Al-Qassam juga mengklaim meraih kemenangan signifikan. Al-Qassam menyebut pasukannya berhasil membunuh dan melukai sekelompok tentara pendudukan. Dilaporkan, tentara Israel itu berhasil ditembak tewas meski berlindung di sebuah gedung. Al-Qassam juga mampu menghancurkan sebagian atau seluruhnya 29 kendaraan musuh di seluruh kota. Jihad Islam Palestina yakni Al-Quds kembali menyerang posisi Israel. Dalam serangan tersebut, Al-Quds menyerang tentara Israel yang berada di garis depan peperangan. Al-Quds mengklaim serangan tersebut mematikan lantaran menggunakan mortir lava. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaitu id ramaitu walakin Allah rama. الآن سرايا القدس سلاح المدفعية تقوم بدك حشودات العدو المتمركزة في جحر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.